Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Yang saya hormati, saya takdimi Bapak Haji Muhammad Nurul Haq LC MBDI selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi serta teman-teman kelas PPAA yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta ihsan kepada kita semua. Serta alhamdulillah saya dapat membuat video kali ini tanpa suatu halangan apapun. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian salawat serta salam tidak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau dan kelak di yaumul qiyamah mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini dibuatnya video kali ini yaitu guna pengumpulan tugas UTS atau ujian tengah semester mata kuliah Hadis Tarbawi dengan mengambil tema yaitu hadis pendidikan Islam. Saya akan mengusung dua hadis. Yang pertama yaitu dari hadis dasar-dasar pendidikan, kemudian yang kedua yaitu tentang hadis tentang pendidik. Bismillah, marilah kita buka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya menyampaikan beberapa materi tentang hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu hadis tentang dasar-dasar pendidikan Islam. Hadatsana Mahmud bin Ghailana hadatsana Abu Usamah anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Gilan, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Al-A'mi dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, dia telah berkata Rasulullah SAW, siapa yang menjalani suatu jalan untuk menuntut ilmu karena Allah SWT, pasti Allah memudahkannya untuk masuk ke surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kemudian yang menjadi kandungan dari hadis ini adalah hadis ini menjanjikan kepada siapa saja yang menempuh ilmu atau menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkannya jalan menuju surga. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung yaitu menganjurkan agar para penuntut ilmu melakukan perjalanan ke berbagai negeri dari mana sumber ilmu terdapat. Konsep pendidikan yang dapat dirumuskan dari hadis di sini yaitu educational journey, yaitu perjalanan atau pengembaraan untuk menimba ilmu, pengetahuan, atau dengan istilah Arab dapat disebut dengan arihlah al-ilmiyah, sebagaimana banyak dilakukan oleh para alim ulama terlebih dahulu seperti Imam Bukhari. Dalam pengembaraannya untuk menemukan hadis, ia pergi ke Khurasan, Jabal, Irak, Hijaz, Mesir, dan Syam. Hal ini juga diisyaratkan di dalam Quran surat At-Taubah pada ayat 122 yang menjelaskan tidak sepatutnya kaum mukminin semuanya pergi ke dalam medan perang, sehingga tidak ada lagi yang pergi untuk memperdalam pengetahuan tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali ke kampungnya. Kata-kata pergi untuk memperdalam pengetahuan tentang agama dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali ke kampungnya, ini menunjukkan adanya perjalanan suatu kaum atau pengembaraan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Kemudian penerapan hadis ini yaitu dapat dilakukan dengan mencari ilmu dengan sungguh-sungguh dibarengi dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya kita
mau mondok atau mau nyantri di di suatu daerah, yaitu berarti kita harus keluar dari rumah, harus keluar dari lingkungan kita, harus keluar dari daerah kita, keluar dari zona nyaman. Katakanlah kita mondok di Jawa Timur, rumah kita di Jawa Tengah, itu berarti kita mendatangi sumber ilmu. Seperti itu untuk penerapannya. Kemudian kesimpulan dari hadis ini yaitu carilah ilmu sebanyak-banyaknya, keluar dari zona nyaman, dan jangan merasa paling pandai di lingkungan tersebut. Karena sungguhnya para nabi tidak meninggalkan tidak mewariskan uang emas atau uang perak, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang mau mengambilnya, ia telah mengambil sesuatu yang sangat luas. Begitu hadis yang pertama, yaitu tentang dasar-dasar pendidikan Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian dilanjut untuk hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini tentang hadis pendidik. Hadis pendidik yang akan saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarna Abul Mughirah hadatsana al-Auza'i hadatsani Harun bin Ri'ab an Abdullah bin Mas'ud annahu kana yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udu 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la ta'du fi ma baina dzalika fa inna ma baina dzalika jahil wa innal malaika tabsutu ajnihataha lirajuli goda yabtagi al-ilma minar ridha bima yasna'. Artinya bersumber dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, jadilah kamu seseorang yang alim atau seorang pendidik atau pendengar atau pecinta ilmu atau ulama, dan janganlah kamu tidak menjadi seseorang di antara kesemuanya sebagai seorang yang bodoh. Karena sungguhnya malaikat senantiasa membentangkan sayapnya untuk seorang yang menuntut ilmu. Kandungan pada hadis ini yaitu pendidik atau guru dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan upaya pengembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif atau rasa, kognitif, cipta maupun seluruh potensi psikomotorik atau karsa. Pendidik berarti juga orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan kepada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dan mampu memenuhi tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan mampu melaksanakan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Pendidikan menurut Islam bukan hanya sebagai kegiatan mentransfer informasi atau ilmu pengetahuan, melainkan lebih dari itu. Ialah meliputi kegiatan mentransfer kepribadian. Terkait dengan ini, guru sesungguhnya bukan sembarang pekerjaan, melainkan adalah pekerjaan yang pelakunya memerlukan persyaratan, baik terkait dengan akhlak, pengetahuan, dan keterampilan. Imam Ghazali menyusun sifat-sifat yang harus dimiliki pendidik. Yang pertama yaitu memandang murid seperti anaknya sendiri. Kemudian tidak mengharapkan upah atau pujian, tetapi mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berorientasi mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga memberi nasihat dan bimbingan kepada murid bahwa tujuan menuntut ilmu ialah mendekatkan diri kepada Allah, taqarruban ilallah. Kemudian yang keempat menegur murid yang bertingkah laku buruk dengan cara menyindir atau kasih sayang. Yang kelima tidak fanatik terhadap bidang studi yang diasuhnya. Yang keenam memperhatikan perkembangan berpikir muridnya. Kemudian yang ketujuh memperhatikan murid yang lemah dan memberinya pelajaran yang mudah dan jelas. Kemudian yang kedelapan mengamalkan ilmunya. Kemudian penerapan dari hadis ini yaitu kita harus memiliki sikap tauladan seperti Rasulullah SAW, yaitu kita harus mencontoh Kanjeng Nabi Rasulullah SAW karena beliau adalah uswatun hasanah,
sebagai pendidik murabbi rohana yang terbaik dan yang paling baik. Kemudian kesimpulan dari hadis ini yaitu dirumuskan bahwa tugas pendidik adalah melaksanakan proses pembelajaran yang terintegrasi dalam kegiatan mendidik, mengajar, atau melatih sehingga terlaksananya 4 pilar pendidikan, yakni belajar mengetahui, learning to know, belajar berbuat, learning to do, belajar menjadi seseorang, learning to be, dan belajar hidup bermasyarakat, learning to live together. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau belepetan seperti ini. Saya sangat mohon maaf dan mohon bimbingannya kepada Bapak Haji Muhammad Nurul Haq LC-MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah hadis tarbawi, supaya saya lebih giat dalam mempelajari hadis tarbawi ini. Saya mohon maaf, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.